ada Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Para pemirsa bincang-bincang santai yang sedang berada di rumahnya masing-masing atau mungkin sedang bersama dengan keluarga, mungkin sedang di pagi hari bersama keluarganya sebelum beraktivitas dengan aktivitas masing-masing. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi ini sambil jalan karena di pagi ini alhamdulillah hari Jumat, pagi yang cerah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, utamanya nikmat keimanan yang terus ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hati-hati kita semua. Dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat kesehatan yang dengan itu kita bisa mudah untuk beraktivitas dan mudah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat yang begitu banyak, maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarganya, kepada istri-istri beliau yang suci yang mulia, dan semoga terus tercurah limpah atau sampai pada kita yang saat ini istiqamah di atas sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang hari ini sedang menyaksikan kami berada di tempat biasa, yaitu Jack Coffee, ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini sudah ada judulnya Ustaz, belum ada ya? Iya. Iya, insya Allah pada pagi ini ya saya bersama dengan dua Ustadz, ya, Ustadz Ishak ya sebagai yang memiliki channel ini dan juga pengasuh dari bincang-bincang santai. Juga bersama kita Ustadz ya, yang tampan, masya Allah, murabbi kami juga ya, Ustadz kita Ustadz Khalid Walid ya. Kita sepakat untuk itu. Iya. Ustadz Khalid Walid hafizahullah taala ya. Dan insya Allah pada pagi hari ini pembahasan kita, karena ini adalah pagi yang cerah ya, pagi yang luar biasa di hari Jumat, kita akan membahas tentang sesuatu yang mulia juga ya, sesuatu yang sangat besar, yaitu persoalan manhaj Ustadz ya. Dan manhaj yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah manhaj salaf ya, yang berdiri di atas ya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita masuk pada perbincangan yang hangat ini, kita sapa dulu kedua ustadz kita, kedua guru kita. Mana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Dan juga kepada 14 penonton yang ada di rumah yang sudah bergabung dengan kita. Dan terima kasih Ustadz Komar yang selalu mendampingi kita. Beliau Ustadz merangkap kameramen dan semuanya ya, luar biasa. Dan juga ada Ustadz Khalid Walid yang tadi disampaikan, Ustadz yang tampan, masya Allah. Ternyata kita sepakat ya, kalau ada yang mengatakan bahwa cantik itu relatif, itu cantik yang dipaksakan atau tampan yang dipaksakan. Tapi kalau sudah di atas rata-rata, tidak lagi relatif ya. Dan ada Hendra Adinata juga sedang bersama kita, ada Dina Maryam,
ahlan wa sahlan wa marhaban kepada antum semua. Sebelum kita menunggu penonton yang lebih banyak, karena kita akan membahas tema kita pada pagi hari ini, tema yang sangat luar biasa, tema bicara tentang salaf, ya, manhaj salaf antara pembuktian dan pengakuan. Dan kepada Rahimuddin Husain juga ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, juga kepada Nasmil Makassar menyimak, Masya Allah. Dan Ustaz Khalid, gimana kabar antum di pagi hari ini? Tolong disapa pendengar atau penonton. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, ya, pagi hari ini lebih semangat dari sebelumnya karena berada di sisi para asatidzah yang luar biasa. Ya, ada Ustaz Ishaq, Ustaz Abdullah Daud. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita bisa saling memberikan manfaat, ya, teman-teman bincang-bincang santai, ya, BBS. Dan tema kita di pagi hari ini cukup sangat penting, ya, berkaitan, ya, dan sangat sensitif berkaitan dengan apa itu sebenarnya salaf dan apakah kita wajib mengikuti mereka dan seterusnya. Ini insya Allah akan kita bahas bersama di pagi hari ini bersama dengan Ustadz Ishaq dan juga Ustadz Abdullah Daud. Baik, terima kasih. Ya, 30 penonton yang sudah bersama kita di awal-awal ini. Kami akan membahas tentang kita akan bicarakan, walaupun persoalan ini cukup serius, namun bahasakan dengan santai insya Allah. Dan sebelumnya coba Ustadz mungkin berikan pengantar tentang manhaj salaf atau manhaj salafi. Kira-kira apa itu manhaj, supaya ada struktur berpikir tentang masalah ini, dan para pendengar dan penonton juga akan memiliki kaedah, sudah mulai ada kaedah berpikir tentang manhaj salaf ini. Silakan Ustaz. Iya, sedikit teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering kita mendengarkan orang mengatakan manhaj salaf, ya, atau manhaj, ya, salafiyah, ya. Manhaj itu dari bahasa Arab bisa kita terjemahkan dan kita artikan sebagai at-tariq, jalan yang kita lalui, ya. Jadi manhaj itu seperti jalan yang kita lalui, ya, seperti metode dalam beragama, ya. Dan para ulama kita mengatakan manhaj itu sebenarnya itulah Islam, ya. Manhaj itulah Islam yang dimaksudkan, ya. Jadi dia adalah jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah Islam sebenarnya, ya, manhaj. Dan kemudian as-salaf ini bisa meskipun para ulama kita tentunya banyak, ya, banyak makna dan arti dari manhaj itu, ya. Di antaranya yang mereka sebutkan adalah jalan yang kita lalui itu. Kemudian as-salaf ini lawan dari al-khalaf. Salaf artinya orang yang ya, apakah itu orang-orang yang baik ataupun orang-orang yang buruk, ya, maka dia dikatakan orang-orang yang baik, dia akan dikatakan, ya, as-salaf as-salih, orang-orang, dan orang-orang buruk dikatakan juga salaf yang buruk, orang-orang buruk yang terdahulu. Makanya Nabi SAW katakan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha ketika Fatimah, ya, mendapatkan bisikan dari Nabi SAW pada saat SAW sakit dan akan meninggal. Kemudian Fatimah menangis. Setelah itu Nabi SAW bisikan lagi kepada beliau bahwa beliau adalah orang yang nantinya akan menyusul Nabi SAW pertama kali setelah Nabi meninggal. Dan kemudian katakan, wa ni'mas salaf ana laki,
salaf sebaik-baik salaf untukmu hai Fatimah adalah aku, ya, sebaik-baik orang terdahulu, ya, untukmu hai Fatimah adalah diriku. Jadi salaf adalah orang-orang terdahulu, sehingga dikatakan manhaj salaf artinya kita mengikuti jalan metode beragama orang-orang terdahulu, ya. Siapa mereka? Para as-salaf ini, merekalah yang telah mendapatkan rekomendasi dari Nabi SAW sebagai generasi terbaik, ya, 3 generasi terbaik yang disabdakan oleh Nabi SAW, khairul quruni qarni, dalam riwayat lain khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi adalah generasi yang ada di zamanku, yaitu para sahabat, thummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu para tabi'in, thummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu para atba'ut tabi'in. Jadi 3 generasi inilah yang kemudian dikatakan sebagai generasi as-salafus saleh, ya, orang-orang soleh terdahulu, ya. Dan manhaj, cara beragama mereka ini yang kemudian kita berusaha untuk mengikutinya. Kenapa? Karena cara beragama mereka yang telah mendapatkan rekomendasi dari Nabi SAW, ya. Maka jika ingin selamat dalam beragama, kita tidak punya jalan lain sebenarnya kecuali harus mengikuti jalan mereka, ya. Makanya di dalam ayat juga dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya, kepada orang-orang Nasrani dan orang-orang, ya, kafir saja Allah katakan, ya, orang-orang Yahudi Allah katakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau mereka mau beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, maka mereka telah mendapatkan hidayah, ya, orang-orang Yahudi tersebut. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti manhaj dan jalan salaf ini, ya, jalan salaf ini dimanapun kita berada dan bergabung dengan siapapun kita. Ketika kita mengikuti manhaj mereka, maka kita dikatakan berada pada manhaj as-salaf, ya. Dan inilah yang sering kita dengar ketika para ulama kita mengatakan bahwa dalam beragama ini kita harus mengikuti Al-Quran, sunnah Nabi SAW ala fahmi salafil ummah, ya, sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, ya, umat soleh yang terdahulu, yaitu para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, terutama para sahabat, ya. Dan inilah yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, man kana minkum mustannan falyastanna biman qadmat fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Siapa di antara kalian yang ingin mengambil contoh di dalam beragama, maka ambillah contoh dari orang yang telah meninggal, ya, sahabat, karena beliau sendiri adalah sahabat. Ambillah contoh dari orang yang telah meninggal, Nabi dan para sahabat. Fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah, karena orang yang masih hidup tidak aman ujian dan fitnah, ya, baginya. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanu abarrahum quluban, ya, mereka adalah orang yang paling suci hati mereka, wa amaqahum ilman, mereka adalah orang yang paling berilmu, paling dalam ilmunya, ya. Wa aqallahum takallufan, dan mereka adalah orang-orang yang paling tidak suka memberat-beratkan diri dalam beragama, ya. Jadi inilah, ya, manhaj salaf, dan insyaallah akan kita kembangkan. Tanya jawab. Terima kasih Ustaz. Dari penjelasan tadi memang sudah terlihat jelas apa itu manhaj salaf, dan kepada sudah sampai 70, sekarang 60, sudah turun 60. Assalamualaikum Ustaz Khalid, kapan ada waktu Mustafa? Ini Ustaz Khalid ke Bolsel. Kemudian Rifai Amu, barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ada Ito Maksum Atinggola menyimak, Masya Allah, di Atinggola. Ini jauh dari Sorong, iya, Papua Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penonton setia kita menyimak, barakallahu fikum wa fikum. Nama beliau Anas Rondalo. Anas Rondalo. Ini beliau adalah dari Gorontalo. Iya, dari Gorontalo. Kemudian juga Abdurrahman Abdullah, Masya Allah. Terima kasih atas kopinya. Fandi, kemudian Amran bin Yusuf, Dedi Abdullah sedang menonton bersama kita. Jadi menurut penjelasan tadi dari Ustadz Khalid bahwa manhaj itu adalah metode. Kalau kita artikan manhaj adalah manhaj, bisa kita artikan metode.
Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, jadi ada minhaj atau manhaj sama dia. Kemudian salaf itu orang terdahulu menurut bahasa. Jadi kalau menurut bahasa Abu Jahal pun masuk salaf. Jadi kalau itu menurut bahasa karena sudah mendahului. Tapi menurut istilah itu jami'un mani'un. Definitif. Dia universal tapi membatasi. Bahwa yang dimaksud dengan salaf ini 3 qurun mufaddalah yang disebutkan tadi, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Pengikut mereka adalah salafi. Pengikut mereka adalah salafi. Jadi kadang ada ustadz kita temukan di dunia maya, ini ustadz salaf. Sejak kapan jadi ustadz salaf? Iya, sebab salaf itu masukkan ke menurut istilah ataupun bahasa juga keliru. Salaf itulah orang-orang terdahulu, sementara dia ada di zaman sekarang. Yang salafi mungkin dari sisi bahasa dipakai ya untuk mengikut salaf. Dan telah dibahas secara utuh oleh Ustaz Khalid tadi bahwa salaf itu yang dimaksud dengan salaf adalah mereka yang hidup di zaman Nabi, para tabi'in, tabi'in 3. Siapa yang mengikuti mereka disebut salafi. Dan ini tidak bisa dibatasi pada kelompok tertentu. Iya, sebab tidak ada klaim mutlak bahwa dia salafi, kelompok ini salafi, kalau yang ikut salafi. Salafi adalah pemahaman atau salafi adalah pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan pemahaman dan pengamalan para generasi-generasi yang mendapatkan Rasulullah. Juga kepada Erwin Khalid, sebelum saya serahkan ke Ustaz Abdullah, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, semoga ustaz-ustaz selalu dalam keadaan sehat, semoga keluarga ustaz-ustaz dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dimudahkan segala urusan, bertambah rezeki serta mendapatkan berkahan Allah. Amin. Eci juga ada menonton bersama kita, Bukoting di Kalimantan ini, Masya Allah. Karlin Adam juga menonton, ada Bukoting ini. Assalamualaikum Ustaz, sehat selalu buat saudaraku sekalian, amin. Masya Allah, doa yang sangat tulus terasa di relung hati kami juga ini. Saiful Rauf, Masya Allah, dari Gorut. Noval Ismail, ada Erwin Abu Khalid, Alhamdulillah Gorontalo Utara, izinkan Allah untuk menyimak, Masya Allah. Adityo dari Surabaya ya, dari Surabaya. Masya Allah, sudah lama tak jumpa dengan Pak Adityo, dan 62 penonton bersama kita. Dan mungkin ada tambahan dari Ustaz. Iya. Ya, silakan. Di sini juga ada Guru Hafid ya. Pak Guru Hafid Abu Bakar. Masya Allah sedang menonton. Boleh mau hadir katanya. Ya, jadi ini pembahasan yang paling sensitif ya dari apa yang kita bahas selama di bincang-bincang santai. Tapi insya Allah karena ini namanya bincang-bincang santai, mudah-mudahan hatinya tidak panas untuk mendengarkan Ustaz ya. Ya mudah-mudahan tetap dingin, apalagi kalau dingin mungkin bisa dipanaskan dengan kopi ya. Para pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi kita sudah mendengarkan Ustaz kita, guru-guru kita menjelaskan bahwa manhaj itu adalah metode jalan untuk kita ya beragama ya, atau dikatakan bahwa manhaj adalah agama itu sendiri. Jadi ternyata bukan pengakuan Ustaz ya, bukan pengakuan. Nah ini mungkin Ustaz saya hanya ingin memanas-manasi saja Ustaz ya. Sering kita, tadi Ustaz sudah singgung juga bahwa kadang ketika satu majelis itu biasa orang-orang bertanya, dia ustadznya apa, ustadz salaf atau tidak ya. Kalau ustadz salaf mereka ikuti, kalau tidak ya mereka tidak ikuti ya. Atau mungkin juga Ustadz sebagian orang melihat bahwa salaf itu tadi Ustadz katakan bahwa sesuai dengan kalau satu kelompok dengan mereka, satu jamaah dengan mereka yang mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau itu satu kelompok dengan mereka, mereka akui bahwa itu adalah salaf. Kalau tidak, maka lain dengan mereka, dan itu bukan salaf katanya. Apalagi yang, mohon maaf ini Ustadz ya, yang berorganisasi katanya bukan salaf, karena salaf tidak pernah berorganisasi ya. Ustadz mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih sebenarnya potret kehidupan para salaf itu
ya? Apakah memang harus terkungkung, tidak bisa apa-apa, harus memang terikat sekali, sudah tidak bisa lagi bergerak ke sana kemari, atau bagaimana Ustadz? Ya, ini Terima kasih, Masya Allah. Ini saya akan serahkan ke Ustadz Khalid ini. Cukup kafabel dalam masalah ini Ustadz Khalid. Saya mau bacakan Saiful Rauf. Saya menyimak dari Gorontalo Utara, Masya Allah. Hadir Ustadz dari Palu, ini Ustadzun Al-Fadil, Rizal Rahman Hamzah. Masya Allah, semestinya beliau pantas untuk duduk dengan kita di sini ya. beliau juga aktif di medsos. Aktif, Masya Allah. Kemudian juga Angki Pohuwato hadir, Masya Allah. Afrianti Amin Ina, Bolsel hadir, Masya Allah sampai di Bolsel. Dan 78 yang menonton bersama kita di pagi hari ini. Bincang-bincang santai yang sangat serius. Ya. Nih, Masya Allah, ini bicara tentang Salafi. Ada rilis daftar ustadz-ustadz salaf di Indonesia. Saya juga senyum-senyum sedikit. Bisanya juga orang-orang terdahulu hadir. Salaf orang terdahulu. Nah, kadang dari sisi bahasa seperti ini sudah salah. Kita sudah bisa mengukur sejauh mana tingkat pemahaman mereka tentang salaf itu. Kita ingin dudukkan persoalan salaf ini agar supaya kita bisa tetap memuliakan manhaj ini dan mengikutinya. Di satu sisi tidak membatasi salaf itu kepada kelompok-kelompok tertentu. Silakan Ustaz. Iya, Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa. Sebelumnya kepada Ustadz Rizal Rahman Hamzah tadi, ya saya pas Ustadz bilang ini Ustadz kita juga yang luar biasa, saya coba buka tadi, ternyata beliau mengirim permintaan pertemanan, tapi ada masalah saat menanggapi permintaan pertemanan. Jadi Ustadz Rizal, insya Allah nanti saya konfirmasi terus. Sampai sekarang belum bisa. Jangan sampai. Iya, wah, Masya Allah. Iya, teman-teman sekalian. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa klaim manhaj salaf atau saya adalah seorang salafi, pengikut ulama salaf terdahulu, itu siapa saja boleh mengklaim dirinya seperti itu, ya. Selama dia yakin benar-benar mengikuti jalan beragamanya ulama salaf terdahulu, maka dia juga harus yakin bahwa dia adalah salafi. Meskipun ya, dia tidak mengatakan kepada manusia bahwa dirinya adalah salafi, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa dia adalah orang yang mengikuti ulama salaf terdahulu, ya. Adapun yang dikatakan tadi sebagian orang ya seperti ya mengkotak-kotakkan dan memisah-misahkan, ini adalah ulama, ini adalah para asatidzah atau para ustadz salafiyun dan ini bukan, dan seterusnya, ini yang harus diikuti. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang baik jika tujuannya baik, ya. Dia adalah sesuatu yang baik jika untuk mengingatkan manusia kita mengikuti mereka untuk apa? Untuk agar supaya kita bisa selamat juga dari di atas agama ini. Kita bisa selamat dari penyimpangan-penyimpangan. Maka inilah ustadz-ustadz yang direkomendasikan, misalnya sebagaimana Nabi merekomendasikan para sahabat, tapi kita bukan Nabi untuk merekomendasikan para ustadz itu. Namun jika tujuannya adalah untuk mengklaim bahwa kita yang paling benar dan yang lainnya keliru, padahal kita tidak tahu ternyata yang lain itu juga ya benar dalam beragama, maka ini tentunya adalah perkara yang keliru, karena kita mengklaim diri kita yang paling benar, ternyata orang lain juga berada pada kebenaran. Dan inilah yang sering diungkapkan oleh para ulama kita dalam ada bait syair yang tentang Laila itu, ya, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Ya, semua orang pada zaman itu mengaku punya hubungan dengan Laila, ya, si bunga desa yang ada pada zaman itu. Jadi semua mengaku punya hubungan spesial dengan Laila. Saya adalah pacarnya, saya adalah ininya dan seterusnya. Mungkin seperti itu. Tapi wa Laila la tuqirru lahum bidzaka, dan Laila tidak mengakui itu. Siapa kamu? Ya. Cinta bertepuk sebelah tangan, ya. Jadi jangan sampai kita mengaku kita adalah orang yang paling salafi, orang yang paling mengikuti manhaj salaf, tapi ternyata kita adalah orang yang paling jauh dari itu, ya. Tapi ternyata manhaj salaf itu ternyata berlepas diri dari kita. Waliyadzubillah. Ya, jangan seperti itu. Sehingga
dimanapun kita berada, ya, bergabung dengan kelompok manapun kita, ya, dan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, ketika mereka mengamalkan manhaj ini dengan baik dan benar, maka mereka adalah saudara kita, mereka adalah ahlu sunnah bersama dengan kita, mereka adalah salafi juga. Kita harus akui itu kebenaran yang ada pada mereka, ya, dan apa yang ada pada mereka dari kesalahan, inilah kita diperintahkan untuk saling tanasuh, untuk saling nasihat menasehati, ya, kita saling nasihat, bukan saling menjatuhkan dan saling menyesatkan, ya, bahkan saling mengkafirkan, membid'ahkan, ya. Ini yang kemudian merusak manhaj salaf itu, ya. Ini terkadang merusak manhaj salaf jika kita tidak meletakkannya pada tempat yang sebenarnya, ya. Ini kafir, ini bid'ah, ini sesat dan seterusnya. Kadang benar, ya, tapi kadang juga kita salah menempatkannya sehingga orang-orang di luar menyangka bahwa salafi itu adalah orang-orang yang mengklaim kebenaran pada dirinya dan yang lainnya kafir, ya, di luar dari mereka adalah murtad atau di luar dari mereka adalah kafir. Nauzubillahi min dzalik, ya, jangan sampai. Makanya saya sering juga mengatakan, kalau kita tidak bisa, ya, memperindah manhaj salaf ini dengan ilmu dan akhlak kita, dengan adab kita, dengan amalan kita dan seterusnya, atau kalau kita tidak bisa mengajak orang untuk mendapatkan hidayah ini, jangan membuat orang lari dari hidayah, ya, dan jangan membuat orang lari dari minimal jangan membuat orang benci dengan kata-kata salafi, ya, manhaj salaf dan seterusnya. Ala kulli hal, ya, ala kulli hal, al-haqqu dhalatul mu'min. Ya, kata para ulama kita, kebenaran itu adalah barang berharga yang ada pada seorang mukmin tapi hilang darinya. Anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Di mana saja, kapan saja dia mendapatkan kebenaran tersebut, maka dia berhak untuk kemudian menerima dan mengambil kebenaran itu. Yang menjadi masalahnya adalah standar kebenaran itu bagaimana? Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini adalah kebenaran, ya? Nah, standarnya seperti yang dijelaskan tadi, bahwa kita mengambil kebenaran itu, apakah dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan apakah Al-Quran dan Sunnah Nabi ini sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, para salafus soleh terdahulu, ataukah tidak. Nah, ini yang menjadi tolak ukur, ya, kebenaran tersebut. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, amantu billah wa bima ja'a anillah, aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ala muradillah, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Wa amantu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bima ja'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang Nabi inginkan. Bagaimana kita tahu ini Allah inginkan, ini Nabi inginkan? Itulah fungsinya kita merujuk kepada pemahaman para ulama salaf kita terdahulu, ya, sehingga siapa yang beramal dan mengikuti cara beragamanya ulama salaf terdahulu dimanapun, kelompok manapun dia, maka dia sebenarnya pantas dikatakan sebagai seorang salafi, orang yang mengikuti ulama salaf terdahulu, ya. Makanya ada juga perkataan Ibnu Mas'ud kalau tidak salah, ya, bahwasanya al-jamaah itu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Iya, jamaah itu adalah apa yang sejalan dan selaras dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Jadi meskipun kita seorang diri tapi kita berada di atas kebenaran, di atas manhaj ulama salaf yang kita ulama salaf. Wallahu taala alam. Syukuran atas penjelasannya yang begitu jelas sejak matahari terbit di siang hari. Ya, masya Allah. Jadi orang Arab bilang wadihun kauduhi syamsi fi rabi'atin nahar. Jadi dia jelas sejelas matahari di siang hari. Ini dari Afrianti Amin Ina Bolsel hadir, Fandi Barakallah Berau Kaltim hadir Ustadz, mudah-mudahan Allah selalu menjaga semua yang ada di Gorontalo. Masya Allah. Abu Bakar Muid, Abu Bakar, Ustadz Abu, ya. Selamat para Ustadz idolaku, moga sehat, amin. Anas Gorontalo, afwan Ustadz, titip salam buat saudara-saudara saya di Bohusami, Pohuwato. Syukuran. Bagi mereka yang ada di Pohuwato, ada salam dari Pak Anas Gorontalo. Gorontalo tercinta. Ada Rizal Rahman Hamzah, Ana mewakili DPD dan DPW Palu menonton Ustadz.
insya Allah mau bikin juga program BBS di Palu. Sekarang kami lagi fokus duat pelatihan daya. Jadi BBS ini silakan dipakai juga. Ya. Kemudian di sini juga ada Ustadz Robianto Ibrahim Al-Gorontale. Ada juga Rahmat Subandi Al-Qassam, Masya Allah. Rizal Rahman Hamzah. Pagi ini para asatid diketuai oleh Ustadz Yani Abdul Karim sedang survei lokasi tadribul doa umurakum jami'an. Sedang menonton Rizal Rahman Hamzah. Untuk Ustadz Khalid, barakallahu fikum, semoga segera dikonfirmasi. Segera dikonfirmasi permintaan pertemanan Ustadz. Kemudian juga Abu Bakar juga bersama kita. Arman Kemhai, Masya Allah, Tabarakallah. Ada pertanyaan yang muncul, kenapa kita harus mengikuti manhaj salaf? Kenapa kita harus mengikuti para sahabat? Bukankah mereka rijal, kita juga rijal? Pikiran kita juga punya pikiran. Bukankah kita punya Al-Quran yang sama? Bukankah Al-Quran mereka juga Al-Quran kita? Jadi saya akan berikan panjar, nanti serahkan ke para asatidz yang lain. Pertama, para sahabat itu sudah direkomendasi oleh Nabi bahwa mereka adalah sebaik-baik manusia. Di kehidupan dunia saja, kalau kita ingin berbisnis, berhasil dalam bisnis, maka cara efektif untuk meraih keberhasilan adalah mengikuti orang-orang yang sudah berhasil. Karena kalau mengikuti kita akan butuh tenaga, pikiran, waktu, dan seterusnya. Apalagi yang dituntut bukan kita untuk menjalani ini dan sudah ada panduannya. Fa in amantum bihi faqad ihtadaw. Jadi kalau kalian beriman seperti mereka beriman, kalau mereka beriman, kalau seperti kalian beriman, maka mereka mendapatkan petunjuk. Bagaimana sahabat beriman? Imam Malik mengatakan lan tasluh hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat meniti apa yang telah baik, yang telah dititi oleh orang-orang sebelumnya. Yang berikut, para sahabat adalah orang yang paling paham bahasa Arab. Jadi makna Al-Quran, makna hadis mereka sudah bisa langsung pahami. Apalagi mereka hidup bersama Nabi, sehingga itu tujuan dari agama ini mereka paling tahu. Kata Imam Syafi'i, amantu billah wa bima ja'a anillah. Aku beriman kepada Allah dan kepada apa-apa yang datang dari Allah, tapi dengan catatan ala muradillah, sesuai dengan keinginan Allah. Karena boleh jadi kita beriman kepada Allah dan mau beriman terhadap apa yang Allah turunkan, tapi ternyata kita terjebak kepada kesalahan inginkan. Kemudian yang berikut, para sahabat adalah orang yang tadi hati mereka bersih. Dan Ustaz Abdullah, ada Zulfia Puluhulawa Ummu Faruk sedang menonton. Azil Abu Falah juga menonton. Erdwin Abu Khalid, Masya Allah, materi yang sangat kompleks dan penyajian yang singkat, padat, jelas, bermutu dan bergizi. Tambahan dari saya itu, kapan bisa disajikan dalam taklim di Gorontalo Utara Ustaz? Sebab materi tersebut bisa membuka cakrawala berpikir bagi yang mengklaim manhaj. Ini klaim manhaj, ada klaim trap ya, klaim kebenaran, ini ada klaim manhaj. Tadi Ustaz sampaikan klaim salafi itu tidak salah, tapi salah ketika klaim ini tujuannya adalah untuk memisahkan kita dari tampil eksklusif. Jangankan kata salaf ya, untuk klaim muhajirin dan ansar yang ini ada di zaman Nabi, dan bahkan dalam Al-Quran muhajirin dan ansar terjadi perselisihan antara, kemudian salah seorang dari muhajirin melakukan kesalahan dan disikapi oleh Al-Ansar, yalil muhajirin, minta dukung masing-masing, sampai hampir terjadi pertikaian. Nabi datang, awabida wa ana baina. Ini pengakuan-pengakuan jahiliyah, sedang aku berada di tengah-tengah kalian. Da'ha fa innaha, tinggalkan dia, sesungguhnya dia itu busuk. Apa yang busuk? Tadi ungkapan muhajirin,
ungkapan Al-Ansar. Masihkah ada yang lebih mulia dari Muhajirin dan Al-Ansar? Apalagi kalau cuma Salafi sebagai perasan dari makna dari Muhajirin dan Al-Ansar dan generasi terdahulu, atau sekedar NU, Muhammadiyah, Wahdah, persis pengakuan-pengakuan yang tujuannya adalah mencerai-beraikan keutuhan umat, maka itu tidak boleh. Tapi kalau tujuannya untuk fasilitas dakwah, pengaturan dan seterusnya, menjadi masalah memiliki bendera-bendera tersendiri dalam peperangan. Muhajirin ada bendera, Ansar bahkan lebih spesifik ke suku-suku. Tahir Mustafa, Afwan Ustaz, titip salam buat sahabat di Masjid Ar-Ridho, terutama Dahlan dan Sasli. Semoga mereka juga, salam juga kami titipkan lewat media ini. Semoga gelombang elektromagnet ini bisa mengantarkan suara antum kepada mereka. Ada Pak Komdan Razak Mupili, Assalamualaikum Pak Komdan. Yusuf Buka juga ada, Zulfia Pulhulawa, Ummu Faruk juga ada, Rahman, Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah. Pak Komdan memberikan komentar. Ini silakan. Masya Allah, ini semakin menarik ya. Dan ini sudah 77 saat ya. Tadi bahkan sudah mencapai 100. Dan memang kalau berbicara tentang manhaj ini memang ramai Ustaz ya. Ramai. Meramaikan medsos juga. Iya, betul. Iya, yang begitu kita buka Facebook, yang kita dapati banyak sekali ya. Facebook itu dibumbui oleh persoalan-persoalan seperti ini. Tolong di ini saya mau ke belakang dulu Ustaz. Iya. Akan di Sekarang pemainnya berdua ya, sambil menunggu Ustadz kita ya, Ustadz Ishak. Begini Ustadz Khalid, terkadang ini tadi Ustadz, pengakuan atau kita mengakui bahwa kita sebagai seorang salafi itu boleh-boleh saja, yang penting tidak sampai kemudian kan umat ini. Nah sekarang Ustadz, ada terkadang pengakuan atau manhaj ini sebagai tolak ukur loyal seseorang kepada orang lain ya. Biasa kalau baru pertama mungkin Ustadz pengajian yang materinya tentang akidah yang benar sesuai dengan manhaj yang para salafus saleh. Terkadang kita timbul kebencian kepada saudara-saudara kita yang belum semajelis dengan kita ya. Jadi manhaj ini menjadi tolak ukur wala dan baraknya seseorang kepada orang lain. Apakah boleh seperti ini Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Baik. Sambil menunggu Ustaz Ishak ya. Iya, Masya Allah di sini banyak mengucapkan doa-doa ya. Barakallahu fikum dan sebagainya. Tentunya tidak bisa dijawab satu persatu. Ya, kita jawab secara umum, wa fikum barakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya dan semoga Allah selalu membimbing kita semuanya di atas Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-wala wal bara, loyalitas kita, kecintaan kita dan berlepas dirinya kita itu seperti apa? Memang benar, ketika orang sejalan dengan manhaj salaf, ya, kita sangat pantas untuk mencintai mereka. Apalagi yang menghalangi kita untuk tidak cinta kepada mereka, ya, ketika mereka menjalankan agama ini sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang diajarkan oleh para sahabat, ya, para tabi'in dan seterusnya. Tentu kita akan sangat, dan itulah yang sering disampaikan oleh para ulama kita, bahwa seandainya ada di timur seorang yang mengamalkan agama ini sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi, para sahabat dan seterusnya, kemudian ada juga di ujung barat sana orang mengamalkan agama Islam ini sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat, maka meskipun mereka tidak bertemu, tidak pernah berjumpa, sesungguhnya mereka akan saling mencintai. Ya, kenapa? Mereka akan saling mencintai karena mereka beragama dengan agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita wajib mencintai mereka yang ada di sana meskipun kita tidak mengenal mereka. Jangankan orang-orang daerah dengan kita hanya berbeda kelompok saja, orang yang tidak kita pernah lihat saja di ujung Eropa sana misalnya, jika ada di sana mereka orang-orang yang senantiasa mengamalkan
baik dan benar, maka kita wajib mencintai mereka. Nih, meskipun kita belum pernah melihat mereka, kita belum pernah berjumpa dengan mereka. Apalagi jika orang-orang itu berada dekat dengan kita, hanya berbeda majelis dengan kita, tapi apa yang mereka pelajari sama dengan apa yang kita pelajari, ya. Hanya terkadang berbeda 1, 2, 3 masalah yang kita berbeda pandangan dengannya, itu jangan sampai menghalangi kita dari tetap mencintai dan memberikan hak mereka. Ya, tetap mencintai dan memberikan hak mereka, seperti yang terjadi kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dengan salah seorang ulama di zaman beliau, ya, Imam Yunus, ya, Yunus As-Sadafi rahimahumullahu taala. Imam Syafi'i dan beliau ini terjadi silang pendapat dalam beberapa masalah. Akhirnya berdialog, berdiskusi, tidak mendapatkan titik temu juga. Akhirnya berpisah. Begitu mereka berjumpa, lihat bagaimana syaitan itu, teman-teman sekalian. Syaitan, kalau dia tidak bisa menjerumuskan kita kepada perkara-perkara yang mengeluarkan kita dari Islam, misalnya kepada kesyirikan dan sebagainya, syaitan akan menjerumuskan kita kepada permusuhan terhadap sesama kita. Lihat ketika Imam Syafi'i dan Yunus As-Sadafi ini berbeda pendapat, akhirnya syaitan memberikan bisikan atau melemparkan sesuatu di dalam hati, sehingga ketika berjumpa itu kadang malu atau kadang rasa tidak enak ketika berjumpa. Aduh, saya pernah beda pendapat dengan dia. Inilah yang terjadi. Imam Syafi'i berjumpa, sudah melihat dari jauh, wah ini Yunus As-Sadafi. Kemudian tiba-tiba Yunus As-Sadafi ini kemudian langsung berpaling. Rasa tidak enak, malu kepada Imam Syafi'i, langsung dikejar oleh Imam Syafi'i dan dipegang tangannya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, "Alla nakuna ikhwanan walau ikhtalafna fil mas'alah." Tidakkah pantas kita tetap menjaga persaudaraan kita, menjadi bersaudara meskipun kita berbeda pendapat dalam 1-2 hal, kita tetap berusaha untuk menjadi bersaudara. Nah, loyalitas kita, kecintaan kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kecintaan kita tetap kita berikan kepada, meskipun dia mengamalkan satu amalan yang mungkin bertentangan dengan apa yang kita yakini selama ini, tapi selama dia adalah muslim, belum keluar dari Islam, maka kita tetap memberikan kecintaan kita dan loyal kita kepadanya, karena dia adalah seorang muslim. Karena dia adalah seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah." Innamal mu'minuna ikhwah. Perhatikan teman-teman sekalian, kata inna jika ada dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis atau dalam bahasa Arab, inna berarti sesungguhnya. Tapi jika kata inna ini dilengkapi dengan kata atau huruf ma, maka berarti bukan hanya sesungguhnya, tapi hanya saja. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang yang beriman itu yang bersaudara. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar bersaudara, orang-orang beriman. Jadi meskipun mereka terjatuh ke dalam amalan-amalan yang menurut kita bertentangan dengan yang kita yakini selama ini, yang ada dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah misalnya, manhaj as-salaf misalnya, maka mereka tetap berhak mendapatkan cinta kita, loyal kita kepada mereka. Dan kapan kita berlepas diri dari mereka atau membenci? Ketika mereka terjatuh ke dalam maksiat, ke dalam dosa, kita membenci dosa yang dia lakukan, atau kita membenci dia sesuai dengan kadar dosa yang mendapatkan cinta kita, berhak mendapatkan wala kita, loyal kita, cinta kita. Sebaliknya, al-bara'atu tammah, berlepas dirinya kita, sejauh-jauhnya, yang sebenar-benarnya adalah terhadap orang-orang kafir. Kita berlepas diri dari mereka. Jangan sampai ketika kita mengklaim diri sebagai orang yang paling salafi, lisan kita selamat dari orang-orang kafir, dan ternyata lisan kita terjatuh kepada orang-orang muslim. Wa na'udzubillahi min dzalik. Selamat dari orang-orang kafir, sementara orang-orang muslim tidak selamat dari lisan kita. Padahal al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki itu adalah siapa yang muslim lain selamat dari gangguan tangan dan gangguan lisannya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal, silahkan kita mengklaim diri sebagai seorang salafi atau pengikut sebagai seorang aswaja misalnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah sejati, silahkan. Kita mau klaim diri kita seperti apapun, silahkan. Tapi
apakah kita perlu lihat juga apakah klaim kita itu sudah benar-benar seperti itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Ya, jangan sampai ini hanya sebatas klaim di dunia dan lisan kita, tapi ternyata di langit Allah dan di mata Allah Subhanahu wa taala kita bukanlah orang apa-apa. Atau jangan sampai orang yang kita tuduh ini dan itu sesat dan sebagainya, ya, menurut pandangan kita ternyata menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang terbaik, ya, seperti para ulama jarh wa ta'dil kita, ya, Abu Hatim Ar-Razi dan sebagainya. Mereka mengatakan kami ini berbicara tentang rijal, tentang orang-orang ini, mereka lemah hafalannya, mereka begini, tapi boleh jadi mereka telah melangkahkan kaki mereka terlebih dahulu ke surga sebelum kami, ya. Hanya karena amanah ilmiah makanya mereka mau berbicara. Si fulan lemah, si fulan tidak kuat hafalannya, si fulan begini, ya, dan seterusnya. Hanya karena itu amanah ilmiah, karena ini adalah agama yang perlu untuk disampaikan. Kalau bukan karena itu, maka lebih baik diam. Ya, karena kenapa? Jangan sampai orang yang kita bicarakan ternyata sudah masuk atau sudah melangkah kakinya ke dalam surga, sementara kita hanya sibuk membicarakannya dan masih tertinggal di belakangnya. Ya, waliyadzubillah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz penjelasannya yang Masya Allah begitu yushfi sudur. Iya. Yarwil alil. Masya Allah, ini ada beberapa komentar yang sudah masuk. Saya juga akan mengakomodir para pendengar supaya tidak terlalu bosan juga mendengarkan kita. Ada Rumah Bekam Al-Fatih, Masya Allah, Nunukan Kalimantan Utara menyimak. Masya Allah, suara kita ini sudah sampai di Kalimantan, Ustaz. Saya kira Nunukan ini cuma di kampungnya Ustaz Yusuf Lauma, karena beliau orang Nunukan di Bolmong Utara, ya. Tapi ternyata juga ada di Kalimantan. Ada Mahfud Abu Zain Ampi Babo menyimak dari Sulawesi Tengah, ya, tetangga kita. Ummu Aisyah, Assalamualaikum, Ipi lo hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini dari Erwin Abu Khalid, jazakumullah khairan atas penjelasannya Ustaz, barakallahu fikum. Semoga kita tidak termasuk dalam para pengklaim manhaj yang justru malah membuat hati menjadi keras kepada muslim lainnya yang sedikit berbeda. Ada Anti Ilham, Bismillah Tilango menyimak. Ustaz, kalau orang sering diganggu jin, muslim kira-kira yang muslim manusianya atau jin? Kalau orang sering diganggu jin muslim, kira-kira yang muslim manusianya atau jin? Kalau untuk mendeteksi seseorang muslim atau tidak, ada barometer yang jelas, ya. Muslim yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat dan seterusnya. Iswan Sya'ban dari Bolmong Utara. Abdul Rashid Abu Mursyid, berikan nasihat Ustadz kepada orang-orang yang menuntut ilmu tapi ilmunya dipakai untuk membantah pendapat yang lain. Ini cukuplah nasihat dari Nabi Ustadz, ya. Siapa yang menuntut ilmu kemudian untuk berbantahan-bantahan dengan para ulama, kemudian juga membodohi orang-orang bodoh, maka salah satu yang tidak mendapatkan atau tidak mencium bau surga. Kemudian barakallahu fikum wa fikum barakallahu Ustaz Iswan Sya'ban, mungkin lahir di bulan Sya'ban beliau ini. Iya. Widiawati Rahim, Gorut Rahman, Gorut menyimak, Masya Allah, Gorontalo Utara. Jumardi Dauda, Masya Allah, syukran jazakumullah khairan penjelasannya, barakallahu fik Ustaz wa fikum barakallah. Siti Aisyah sedang menonton, Siti Aisyah dari Luwuk ini. Syahril sedang menonton. Fitriyah Anditya Tawalu, Masya Allah, Masya Allah. Suwa menyimak, Masya Allah. Motogina Mutuyugo ini. Suwawa apa namanya? Suwawa, bahasa Suwawa Ustaz, jatanimu. Ya. Dan Masya Allah, ternyata manhaj salaf ini universal, mencakup seluruh aspek kehidupan. Ustaz, bisa Anda memberikan gambaran tentang universalitas dan syumulianya manhaj salaf? Sebab ada orang yang bermanhaj salaf baru 1-2 kali ikut pengajian salaf, lalu kemudian dia merasa bahwa dia adalah pemegang utama kunci manhaj salaf. Sama dengan orang yang ikut fitness, baru 2 hari dia ikut fitness, terasa dan selalu dia menghadap ke kaca, dia anggap bahwa badannya sudah besar, dan mungkin dia bisa merasa bahwa dia akan berhadapan dengan
ada Rai dan Deddy Corbuzier. Iya. Padahal baru 2 kali pertemuan. Juga mungkin merasa perutnya sudah langsung langsing. Begitu juga yang ikut latihan karate. Jadi perlu kita sampaikan bahwa syumuliyah manhaj salafus saleh dia ada di akidah, kemudian di syariat, kemudian di akhlak, di muamalah. Jadi kalau dari sisi akidah, akidahnya jelas, lurus, ya, tidak menyimpang. Kemudian juga dalam syariat dia berusaha untuk mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian dari akhlak, akhlaknya bagus. Jangan akidah salafi, akhlak talafi, iya, dan seterusnya. Tunggu dulu Ustaz, sebelum ke antum. Ada rumah bekam Al-Fatih. Rumah bekam Al-Fatih. Apa sebenarnya yang menimbulkan perpecahan dalam tubuh kaum muslimin, apalagi yang berpecah itu sama saya merujuk kepada ulama salaf. Dan apa motifnya? Ini bagus sekali ini pertanyaan. Berarti Ustaz kita akan buat part 2. Iya, part 2. Insyaallah Abu Fatih bagus sekali ini, tapi harus diberi stressing ini. Rahmat Rahman, Masya Allah Ustaz, salam buat Ustaz Khalid. Ustaz, nah, Masya Allah Ustaz ini memang sekarang lagi wajah Arab itu lagi digandrungi di medsos, Masya Allah. Ustaz siapa? Ustaz Arab ini? Khalid Basalama. Syafiq Reza Basalama. Ustaz Khalid Walid KHW. Beliau juga punya channel, bisa antum ikuti di YouTube-nya, Masya Allah. Izin tanya Ustaz Khalid, dakwah via FB apakah berarti menyetor keuntungan ke pemiliknya Yahudi? Logika salafnya bagaimana? Ini Pak Dr. Sulaiman Bauti, iya, Masya Allah, ini fasilitas yang ada kita bisa manfaatkan dalam dakwah. Nanti Ustaz Khalid sampaikan, Nabi ketika beliau diutus menjadi Rasul, apa yang Nabi lakukan? Beliau pergi ke gunung di atas bukit, kemudian berteriak, memanggil kabilah-kabilah, kemudian menyampaikan bahwa aku memberikan peringatan kepada kalian. Singkat cerita, Nabi manfaatkan media itu untuk menyampaikan risalah dakwah. Andai saat itu ada update status, Nabi sudah update status bahwa dia adalah Nabi dan Rasul, sudah sampai, agar supaya sampai. Pak Dokter ini memang luar biasa, Dr. Sulaiman Bauti, special my friend ini, karena beliau guru bahasa Inggris. Mohon maaf Pak Sulaiman, saya mau jago-jago di bahasa Inggris. Didin Hafizuddin Abu Hilya, Polman Nyimak, Masya Allah di Polman. Kemudian Bana Bombast, apa ini? ASP Subang, Jawa Barat hadir Ustaz, Masya Allah. Ustaz Asrullah Safa, semoga kita tetap menjadi umat yang bersaudara sebagaimana para salafus salih yang tetap menjaga ukhuwah meski memiliki perbedaan pendapat. Masya Allah, ini Pak Kiai ini Masya Allah, Kiai walaupun masih muda, tapi Kiai yang cukup diperhitungkan ini di terutama di Aswaja, dan beliau Masya Allah selalu terbuka dengan kita. Jadi kita selalu bersaudara, dan dalam persaudaraan itu ada 2 prinsip yang kita lakukan. Pertama, ta'awun, saling tolong menolong, dan yang kedua adalah tanasuh, saling menasihati. Mungkin nasihat itu dibingkai dalam diskusi, dalam tema-tema seperti ini. Ada Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz Fitri Ismail. Bismillah, afwan Ustaz, bagaimana dengan orang yang berkata, oh dia akhwat wahda dan kami adalah akhwat salaf? Barakallahu fikum. Ini masuk ke penjelasan tadi, sudah dijelaskan bahwa mau akhwat wahda, mau akhwat salafi, akhwat NU, akhwat itu boleh bila tidak dimaksudkan ada perpecahan. Abu Khansa, Goa sungguh binasa. Gimana kabar tak? Iya, baiki. Palu Sulteng menyimak, Nining khairun nisa, semoga Anda menjadi wanita yang terbaik, khairun nisa. Amin. Ustaz Khalid kayaknya menjawab itu. Silakan Ustaz dijawab. Ya. Abdurrahman Abu, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan Ustaz. Amin. Febri Setiawan nonton bersama kita. Silakan Ustaz. Ditinggal di stressing saja, tadi ada akhwat wahda dan akhwat
Jangan sampai kita mentahdir akhwatnya, pengajiannya kita tahdir, akhwatnya kita ambil, kita kejar. Iya. Iya, silakan. Masya Allah. Wah, ini banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan luar biasa, Masya Allah. Baik. Mungkin singkat-singkat, yang pertama tentang dakwah via FB tadi sudah disampaikan ya Pak Dr. Sulaiman, sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Ishak. Insya Allah ini sebagai wasilah saja, ya, sebagai sarana. Seandainya ada sarana lain yang dibuat oleh seorang Muslim dan dia bisa bisa mencakup banyak bisa seluas FB ini, maka itu yang akan kita gunakan. Lebih baik kita gunakan itu. Tapi wallahualam ya, mungkin FB sekarang ini, FB, Instagram itu adalah media-media yang banyak diminati oleh masyarakat sekarang, sehingga kita gunakan juga dia sebagai sarana untuk berdakwah ya. Dan al-wasailu laha ahkamul maqasid. Begitu kaidahnya, bahwa wasilah-wasilah, sarana-sarana itu mengambil hukum sebagaimana maksud dan tujuan. Apa maksud kita, apa tujuan kita untuk menyebarkan dakwah? Ya, maka sarana ini juga boleh untuk kita gunakan. Tapi jika kita bertujuan untuk menyebarkan kesesatan atau menyebarkan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, maka tidak boleh juga kita menggunakan sarana ini. Jadi al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ya, wallahu alam. Kemudian Ustadz Asrul, ini sedikit saya sampaikan juga kemarin pada acara penutupan itu, Ustadz, beliau juga ceramah, beliau sampaikan tentang dakwah media, dan yang salah satu contoh yang beliau tampilkan di situ adalah foto Ustadz Ishak. Iya, Masya Allah. Iya, jadi foto Ustadz Ishak ini diantara Ustadz kita yang sudah mulai menggunakan media dalam berdakwah. Ada Ustadz Husni, hafizahullah, kemudian para asatidzah yang lainnya, Ustadz Ramli dan sebagainya. Yang paling pertama beliau tampilkan ini Ustadz Ishak dalam bincang-bincang santai beliau. Dan sekarang beliau lagi ikut menyimak. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa duduk lagi bersama dengan Ustadz Asrul. Ya. Sudah sampaikan ke Ustadz, ya, akan diagendakan bersama. Masya Allah. Kemudian juga, afwan, bagaimana dengan orang yang berkata, oh dia akhwat wahda dan kami adalah akhwat salaf. Ya, akhwat salafi. Ikhwah sekalian, para teman-teman media yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya perkataan-perkataan seperti yang beliau jelaskan tadi ya. Seperti Muhajirin dan Ansor yang dulu berteriak ya ketika mereka ada masalah ya, wahai kaum Muhajirin bantu saya, wahai kaum Ansor bantu saya ya, padahal cuma 2 orang itu yang bermasalah sudah melibatkan banyak orang. Ya, ini sebenarnya perkara yang tidak baik. Makanya beliau sampaikan tadi bahwa manhaj salaf itu adalah manhaj yang lengkap ya, manhaj yang syamil, mutakamil ya, manhaj yang sempurna dan paripurna ya. Dia tidak hanya pada ilmu akidah kita, tidak, tapi juga pada amalan kita, akhlak kita, adab kita ya. Jangan sampai kita meneriakkan itu dia adalah akhwat wahda. Dan ada apa dengan akhwat wahda? Kenapa dengan akhwat wahda? Sebaliknya, akhwat wahda berteriak, wah dia adalah akhwat salafi misalnya, salafiyah, dia adalah akhwat ini. Ada apa dengan mereka? Ya, tidak sepantasnya kita saling berteriak dengan seperti itu. Apalagi kalau panggilan itu dengan tujuan untuk menjatuhkan atau untuk tampil eksklusif dan sebagainya, ini tidak benar. Ya, wala tanabazu wala tanabazu, kata Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surat Al-Hujurat itu, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran min bagaimana? Innamal mu'minuna ikhwah, ayat-ayat setelahnya ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ijtanibu katsiran minadh-dhanni, sebelumnya, ayat sebelumnya ya, jangan kita saling mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang justru membuat permusuhan ya, wala tanabazu bil alqab wala tanabazu bil alqab, jangan kita mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang justru membuat permusuhan, menjadikan hati kita semakin jauh satu dengan yang lain. Tidak perlu ya. Kita saling menguatkan, kita saling mencintai, wala kita berikan kepada kaum muslimin ya, siapapun dia selama dia adalah muslim, dan kita membenci kekeliruan, mungkin kesalahan yang ada padanya, sesuai dengan kadar dari kekeliruan dan kesalahan yang ada padanya tersebut. Ya, wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita ya.
Seperti yang saya sampaikan tadi ketika Ustadz Ishak lagi ke belakang tadi, ya, peristiwa antara Imam Syafi'i dan Yunus As-Sadafi, bahwa jangan sampai perbedaan-perbedaan yang ada itu membuat kita juga, ya, hancur ukhuwah dan persaudaraan kita, ya. Ala nakunu ikhwanan walau ikhtalafna fil mas'alah. Tidakkah pantas kita menjadi saudara meskipun kita berbeda-beda dalam berbeda pendapat dalam beberapa masalah. Wallahu alam. Di sini juga sudah ada pertanyaan lain, Ustaz, bisa dijawab. Ini bagaimana pandangan salaf dengan jamaah tablik yang mewajibkan khuruj? Iya. Teman-teman sekalian, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, ya, yang selama ini mungkin dipandang, ya, oleh sebagian orang sebagai ulamanya begini dan seterusnya. Beliau ketika ditanya masalah jamaah tabligh, teman-teman kita dari kelompok yang lain dan seterusnya, Syekh Al-Albani juga seperti itu. Meskipun mungkin ada orang mengatakan itu fatwa beliau yang lama, ada fatwa beliau yang baru. Ya, wallahu alam. Fatwa beliau yang baru justru yang terakhir beliau sampaikan justru seperti yang akan saya sampaikan ini. Para ulama kita ketika mereka ditanya, mereka mengatakan seperti ini, teman-teman sekalian. Al-kamalu lillahi wahdah. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada satupun kelompok yang 100% dia adalah, ya, selamat atau sunnah, ya. Tidak ada, ya. Dia hanya bisa berusaha untuk mengikuti kelompok atau mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Makanya juga Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala beliau mengatakan, seandainya kita mencari seorang guru agama kita, mencari seorang guru yang kita ambil ilmu agamanya, mencari seorang guru yang selamat dari kekeliruan dan kesalahan, maka kita tidak akan pernah berguru selamanya. Ungkapan Imam Az-Zahabi ini yang kemudian dinukil oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan beliau masukkan di dalam kitab beliau, Rifqan Ahli Sunnah bil Ahli Sunnah, ya, saling berkasih sayanglah wahai Ahlus Sunnah, saling berkasih sayanglah wahai Ahlus Sunnah. Ini beliau nukilkan, kemudian beliau letakkan dalam kitab beliau tersebut. Nah, teman-teman sekalian, jadi al-kamalu lillahi wahda, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ada pada satu kelompok perkara-perkara yang mereka sejalan dengan apa yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita apresiasi itu, kita dukung itu, dan kita puji mereka dengan perkara tersebut, ya. Kita, ya, katakan itu sesuatu yang luar biasa dan kita sepakat dengan persoalan itu. Tapi jika ada persoalan-persoalan yang memang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah Nabi, dengan pemahaman para salafus soleh, maka kita katakan itu bertentangan dengan salafus soleh, ya, dan mereka akan bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan, ya. Tapi jika mereka punya pegangan, misalnya, silahkan. Mereka punya pegangan dalil, misalnya, silahkan. Yang menurut mereka itu benar, silahkan. Tapi kita hanya cukup menyampaikan bahwa inilah yang benar, inilah yang keliru, ya, inilah yang benar dan inilah yang keliru. Kita tidak diperintahkan untuk menyetir mereka, ya. Kita tidak diperintahkan untuk menyetir mereka, sebagaimana Nabi SAW tidak diperintahkan untuk menyetir, ya, manusia. Ya, tidak, tapi menyampaikan kebenaran, menawarkan kebenaran, ya. Hidayatul irsyad wa dilalah, kita menyampaikan kebenaran. Adapun mereka menerimanya atau tidak, ya, itu kembali kepada mereka, dan mereka melihat jika ternyata benar, maka semestinya harus diikuti. Persoalan dengan jamaah tabligh atau kelompok manapun, ya, wallahu taala alam, ini mungkin pendapat pribadi kami, ya, wallahu taala alam, apakah berbeda dengan yang lainnya. Masya Allah, ya, pertama, semangat mereka mendakwahkan Islam, ya. Di mana kita bisa dapatkan orang yang berjalan sampai ke pelosok-pelosok untuk mengajak orang sholat. Itu sesuatu yang luar biasa, ya, perlu diapresiasi. Itu sesuatu yang luar biasa, ya, untuk mengajak orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang yang perkataannya perkataan terbaik, yaitu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah perkataannya yang lebih baik daripada perkataan orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Cuman mungkin pembekalan ilmu, ya, dan seterusnya ini juga perlu, ya. Ini saya sampaikan secara terang-terangan, perlu untuk pembekalan ilmu. Jangan sampai orang yang baru kemudian kita tarik, kemudian kita suruh dia berceramah, ya. Jangan seperti itu. Kita cari orang yang benar-benar sudah
ya bekal ilmunya atau apa yang akan dia sampaikan memang sudah dia pelajari dengan baik, silahkan sampaikan. Adapun masalah khuruj dan seterusnya, wallahu a'lam. Mungkin ada ulama yang membolehkan, mungkin ada ulama yang tidak membolehkan, ada ulama yang membolehkan tapi tidak perlu kita menentukan waktu-waktunya dan seterusnya. Ala kulli hal, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan Nabi SAW keluar berdakwah pada saat di kota Mekah. Beliau keluar, bahkan keluar masuk tenda-tenda orang-orang yang datang berhaji untuk apa? Untuk berdakwah. Ya, tapi akan tetapi Nabi SAW tidak pernah menentukan harus sekian hari, harus sekian hari, harus sekian hari. Itu yang kami ketahui. Adapun keluar untuk berdakwah kapan saja, di mana saja, dan berapa lama pun kita diperintahkan untuk keluar mendakwahkan agama ini. Bahkan sejak kita mengetahui ilmu ini, sejak kita menjadi umat Nabi Muhammad, kita diperintahkan untuk keluar berdakwah sampai kapanpun, sampai kita meninggal, kita tetap menjadi ummatud dakwah. Kita adalah umat dakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Adapun penentuan 3 hari dan seterusnya, wallahu alam, saya belum mendapatkan secara khusus dalilnya. Kalau ada teman-teman tablik yang punya pegangan dalilnya, silahkan diamalkan jika dalil tersebut memang benar adanya dan bisa dipakai. Wallahu alam. Ya Ustaz, fadhal. Ya. Terima kasih penjelasannya Ustaz, Masya Allah cukup mendalam. Dan tadi ada pertanyaan berjual beli dengan Yahudi dibolehkan atau tidak Ustaz? Ini pertanyaan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Dr. Sulaiman Bauti tadi, bahwa dalam masalah muamalah kita lebih luas dan diberikan keran yang lebih luas, berinteraksi, bermuamalah, bertransaksi. Kalau kita lihat Nabi datang di Madinah itu, di sana ada suk, ada pasar di Madinah. Walaupun terakhir Rasulullah SAW agar supaya perekonomian ini tidak berada di tangan orang-orang Yahudi dan tidak dimonopoli oleh orang Yahudi, maka Rasulullah membuat pasar yang besar yang disebut dengan Sukul Manakha, pasar Al-Manakha. Intinya Rasulullah SAW bertransaksi dengan orang-orang Yahudi, dan itu hal yang biasa. Dan juga ada kisah seorang sahabiat yang juga ada di pasar, kemudian diikat roknya sehingga tersingkap. Ini menjadi sebuah permusuhan besar di antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Tapi syahidnya di situ, keberadaan sahabiah di pasar itu menunjukkan bahwa bertransaksi dengan, padahal itu pasar Yahudi, menunjukkan bahwa dalam hal transaksi kita boleh boleh lebih luas ya. Dan selanjutnya, kalau saudara-saudara kita di medsos yang biasa berkomentar kurang baik, bisa membuka cakrawala berpikir dengan menyimak BBS sekarang ini, insya Allah bisa menambah wawasan dan konsep berpikir lebih terbuka, ditambah dengan senyuman 3 ustadz yang good looking, insya Allah. Masya Allah, anak senyuman yang good looking ini bagaimana Ustadz? Iya, mungkin yang good looking ini kedua ustadz kita ini, memang Masya Allah pesona senyum mereka begitu merekah ya. Fikih Bu Inga, Assalamualaikum, afwan tidak sesuai tema. Apakah bisa membagikan postingan kebaikan kepada kebaikan seseorang tanpa minta izin terlebih dahulu dari orang tersebut? Barakallahu fikum. Orang yang buat status kebaikan, maka pasti dia inginkan disebar. Iya, karena memang di situ dia tahu di situ ada fasilitas share. Iya. Bahkan like and share. Itu tidak perlu ditanya karena memang ada ijma ya, sukuti. Ya, jadi sudah konsensus semua orang. Kalau dia tidak mau disebar pasti ditulis ya, jangan sebarkan. Jangan sebar atau di privasinya kan ada edit privasi. Iya. Edit privasi. Supaya tidak bisa dibagikan ya. Tidak bisa dibagikan atau hanya dibagikan kepada orang-orang tertentu. Sebelum ke Ustadz Abdullah, Fadilah Mu'in Hayati, Assalamualaikum afwan Ustadz, bagaimana menanggapi jika ada Ustadz mengatakan ingin, baru-baru kami dapati postingan di FB salah satu Ustadz mengatakan hal tersebut. Iya, silakan. Iya. Ini mau ditanggapi ini pertanyaan ini Ustaz? Silakan. Tanggapi singkat. Iya. Sudah 1 jam. Iya betul Ustaz. 7 menit 51 detik. Bagaimana menganggapi jika ada ustadz yang ingin membongkar kesesatan? Ya, perlu untuk kita pahami bahwa dakwah ini bukan ya bertujuan untuk mau kalah atau menang, ya.
bukan untuk kemudian bertujuan mau saya yang paling benar dan itu yang salah, dan bukan juga bertujuan untuk bahwa membongkar aib seseorang. Ya, tadi Ustadz kita sudah menjelaskan bahwa prinsip dalam berislam ini ada dua. Pertama, dia adalah ya apa tadi Ustadz, tanasuh, ta'awun dan tanasuh. Ya, ada ta'awun. Kalau misalkan memang tujuan kita adalah untuk dakwah, mengapa kita tidak berta'awun dalam dakwah tersebut? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Dan ini adalah perintah untuk berta'awun dalam kebenaran dan juga untuk kesabaran. Dan kalau sekiranya memang ada persoalan-persoalan yang membutuhkan ada tanasuh di dalamnya, ada nasihat, ada memang tahzir yang harus kita berikan, maka ya sebagai seorang muslim yang baik seharusnya mendatangi orang yang perlu untuk kita nasihati tersebut, dan tidak kemudian membongkar aibnya di tengah banyak orang, di tengah banyak orang. Mungkin ini adalah hal yang paling penting untuk kita pahami, bagaimana dalam dakwah ini kita harus ada tanasuh dan juga ta'awun. Tanasuh itu sifatnya atau tujuannya adalah untuk kita memberikan atau mencegah orang lain melakukan keburukan tanpa kemudian bisa menyakiti hati orang lain tersebut atau orang yang kita nasihati itu. Jangan sampai mungkin kita punya bertanasuh dengan membongkar kesesatan mereka, tapi kita tidak sadari ternyata itu hanya akan menimbulkan permusuhan, akan menimbulkan kebencian, maka bukan dakwah ini namanya, bukan dakwah ini namanya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah di tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Apa saja yang bisa menjadi sebab ada perceraian, ada cerai-berai di dalamnya, itu dihalangi oleh Islam, dihalangi oleh syariat kita ini, dan tidak boleh kemudian orang sok hebat dan dia mau mengatakan saya akan bongkar kesesatannya, bongkar kesalahannya satu persatu di hadapan orang banyak. Siapa Anda? Itu pun mungkin. Jadi membongkar kesesatan wahada, tapi ternyata tidak muncul lagi. Baik, ini ada beberapa, ini mungkin kita akan ada closing statement. Ada Pak Muhammad Arifin, ada Rahman Adityo, Pak Uwa Ridwan, Andar Abu Fadil Aco, Sumitro Lopuo, Sogitia hadir Ustadz, ini kepala desa yang punya proyek kemanusiaan Ustadz. Kemudian juga Umar Abdurrahman, ada Bapak kita Srimon Zakaria, Olivien Lamani dari Tilamuta, Umar Abdurrahman nasihati kami dalam perkara ukhuwah, jazakumullah khairan. Cukuplah ayat yang dibacakan oleh Ustadz Khalid tadi menjadi nasihat terbesar bagi kita dalam persoalan ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin hanya orang-orang mukmin bersaudara. Artinya ketika Anda ada tercederai, sesungguhnya ada penyakit dalam keimanan kita. Sebab keimanan itu sangat erat kaitannya dengan persaudaraan. Sebab semakin kuat iman kita, maka semestinya persaudaraan, ukhuwah ini semakin kuat. Semakin melemah ukhuwah, maka berarti yang perlu kita introspeksi adalah keimanan kita. Karena iman tidak memberikan ruang dan tempat parkir di hati untuk saudara-saudara kita. Erni Ibrahim Umu Nur, kemudian Vicky Bu Inga, ada Istina, ada Mahmud Balhanti, Masya Allah, ada Merlin Ngabito, Masya Allah. Terima kasih kepada antum semua yang sudah memberikan atensinya kepada kita semua terselenggaranya acara ini, dan Masya Allah sampai hari ini masih 90 orang yang bersama kita, dan kepada kedua ustadz muda ini yang harapan umat ini, Masya Allah melihat senyuman-senyuman mereka dan semangat mereka serta keilmuan mereka dan semangat berdakwah mereka, maka ada masa depan dakwah ini insya Allah. Dan saya ini part 1 insya Allah. Kita akan buat part 2 untuk manhaj salaf, antara pembuktian dan antara pengakuan dan pembuktian. Simpan pertanyaannya nanti di part 2 insya Allah. Dan demi kesempurnaan majelis kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.